Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mutualizan? Ketemu lagi pada hari ini di materi ajar pastinya ya. Saya tidak sendiri hari ini. Saya akan ditemani oleh sosok ini paling sering saya sebut-sebut di dalam beberapa video ajar saya. Siapa sosok ini? Mari kita saksikan dan kita lihat. Selamat pagi. Selamat sore. Iya, Anda siapa ya? Saya? Anda siapa? Saya juga bingung. Saya siapa ya? Di mana ini? Iya, sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Ali ya. Mas Ali ini kalau teman-teman sebelum masa pandemi itu mengenalnya tanpa kumis, tanpa jenggot, tanpa apa ya? Kalau di sini namanya apa ya? Jambang ya. Tanpa jambang. Tapi setelah pandemi, Mas Ali sudah mulai bercocok tanam dengan menanam kumis, jenggot, dan jambang ya. Apa kabar Mas Ali? Baik, Iya. Mbak Mutia. Apa kabar juga Mbak Mutia? Saya selalu baik. Sudah sepedaan belum hari ini? Hari ini saya off dulu sepedaannya. Oke, tapi punya sepeda? Punya. Saya tidak terus-menerus bersepeda karena kasihan sepeda saya. Kenapa? Karena mengangkut beban yang sangat berat. Iya juga ya. Punya sepeda ya tapi ya? Punya, meskipun belum lunas. Belum lunas. Berapa tahun itu kreditnya? Nggak lama sih. Cuma sekedar saya pengen ada rutinitas membayar hutang ya. Oke, iya. biar Jadi selain sedikit berwarna. menumbuhkan kumis, juga lagi sibuk-sibuknya membayar hutang sepeda ya pastinya. Betul ya. sekali. Ya, hari ini Mutualizan kita tidak akan belajar tentang komunikasi pemberdayaan, tetapi kita akan belajar banyak hal dari Mas Ali ya. Mas Ali ini sebagaimana kita ketahui sosok yang luar biasa kreatifnya. Jangan berlebihan. Oh ya, jangan berlebihan ya. Sosok yang suka menumbuhkan kumis itu pasti. Ya, nah itu pasti. Nah, itu pas Jelas. gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang komunikasi visual hari ini. Iya. Ya, Nah, video ini pun nanti kita akan bagi dalam 3 part gitu ya. Yang pertama kita akan belajar mengapa sih pentingnya kita tahu tentang komunikasi visual, dan yang kedua apa-apa saja sih cakupan dari komunikasi visual, dan di part ketiga video ini nanti kita akan melihat bagaimana implementasi komunikasi visual dalam beragam bidang gitu ya, dalam beragam mata kuliah nanti yang akan diambil oleh teman-teman di semester selanjutnya. Bukan begitu Mas Ali? Betul sekali. Oke, of course. Of course. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang istilah visual, saya itu kalau melihat Mas Ali pertama kali gitu ya, ketika melihat kumis yang tumbuh lebat, kemudian lihat jenggot yang semakin merata di semua muka gitu ya. Itu saya berasumsi ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diri Mas Ali. Iya, sepertinya Mbak Mutia ini sedang menggunakan visualitas ya. Itu visualitas ya namanya ya? Melihat sesuatu yang visual dengan sudut pandang yang sangat subjektif dari Mbak Mutia. Tapi saya suka ya, karena Mbak Mutia kemudian membantu saya untuk menjelaskan sesuatu ya. Ini saya senang sekali karena diingatkan dengan penampakan saya. Oke, karena begini Mas Ali, kalau kita kan sering ya beberapa kali orang awam yang tidak belajar komunikasi itu selalu bertanya tuh dengan kita, kenapa sih komunikasi itu banyak sekali sih bidang kajiannya, banyak sekali sih aspek yang dibahas, belum selesai komunikasi pemberdayaannya, ada komunikasi visualnya, ada komunikasi politiknya, ada komunikasi apalagi masanya, dan akhirnya Mas Ali tertidur kan? Nah, saking banyaknya cakupan dari komunikasi ini. Nah, saya pengen tahu nih Mas Ali, sebenarnya komunikasi visual itu apa sih Mas Ali? Iya, banyak banget ya. Mbak Mutia mungkin juga pegang beberapa mata kuliah yang ngomongin komunikasi. Komunikasi visual menjadi salah satu cabang ilmu komunikasi. Kalau kita membagi jenis komunikasi, ada yang komunikasi verbal, komunikasi non-verbal. Nah, visual itu bagian dari yang non-verbal, komunikasi visual ya. Makanya tadi Mbak Mutia juga bahkan melihat apa yang terjadi dalam diri saya ya. Ini efek dari pandemik. Kemudian saya jadi takut ke tukang cukur dan sebagainya sehingga. Nah, tapi saya mencoba ini jadi rekaman pandemik ya. Saya pernah melakukan hal yang
di luar kebiasaan saya untuk Oke. menumbuhkan sesuatu. Nah, menumbuhkan sesuatu ini pun bagian dari sesuatu yang sangat visual ya. Saya menyampaikan sebuah pesan lewat apa yang muncul secara visual. Oke, berarti komunikasi visual ini juga merupakan proses penyampaian pesan ya Mas Ali ya? Yes. Betul? Of course. Of course, oke. Jadi komunikasi visual termasuk salah satu bentuk penyampaian pesan yang dilakukan secara nonverbal, gitu? Ya, atau lebih spesifik secara visual. Secara visual. Nah, ketika ngomong visual, berarti kita secara lebih spesifik juga tentang terkait dengan salah satu indera dalam manusia kan, dalam Iya. diri kita, makhluk hidup lah ya, mata. Dan Atau sebagaimana kita tahu, mata ini indera yang paling cepat dalam menyerap informasi ya, sekitar 70% sampai 80%. Betul. Daya tangkapnya menangkap informasi gitu. Ya, dan sekarang saya kira kita berada di sebuah peradaban visual ya. Jadi visual orang menyebutnya itu atau menjadi ocular centric. Semua itu berpijak pada hal-hal yang sangat visual dan hampir ya, misalnya gini, saat ini saja kita berada dalam sebuah situasi yang memungkinkan kita banyak melihat hal yang sangat visual. Sama pandemik misalnya, mungkin banyak hal-hal visual yang kita dapatkan ya. Dari mulai yang sangat melekat dalam tubuh kita, masker, kemudian kita sering ngomongin APD, ya baju pelindung ini, kemudian apalagi portal misalnya, Iya betul. macam-macam, banyak sekali. Jalan orang bersepeda pun bagian dari itu akhirnya. Bagian dari visual itu juga ya. Ya. Oke. Ya, karena dalamnya kalau ngomongin sepeda ya, kita pernah ngomongin sepeda dengan Mas Zaki. Masih ingat Mas Zaki? Masih ingat, itu teman baik saya itu. Ya, itu kan juga bagian dari artefak visual yang di dalamnya kita bisa ngomongin desainnya, bisa ngomongin bahkan sampai aspek politiknya kan. Bagaimana politik ruang itu juga dimainkan oleh sepeda, oleh orang yang bersepeda dan sebagainya. Jadi banyak sekali cakupan yang bisa berkembang dari komunikasi visual. Oke, jangan sampai kecakupan dulu. Gimana kalau Mas Saya Ali nggak jelas? sabar Iya, nih. jangan dong. Oke. Coba, gimana kalau Mas Ali jelaskan dulu ke mutualism yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan program ini, sebenarnya secara definitif komunikasi visual ini secara sederhana diartikan seperti apa itu Mas Ali? Oke, komunikasi proses penyampaian pesan, tetapi begitu ada visual, mungkin Mas Ali bisa menyederhanakan supaya teman-teman yang di rumah paham komunikasi visual itu apa sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya ya banyak sekali definisi yang saya temukan. Betul. Saya nggak ingin terperangkap dalam sebuah definisi, tapi saya ingin mengambil satu inti ya, bahwa sama dengan definisi komunikasi secara umum, menyampaikan proses penyampaian pesan. Nah ini menggunakan visual. Iya, visual gambar gitu ya. Banyak sekali yang menjadi objek kajian dalam komunikasi visual sebenarnya. Tadi Mbak Mutia sudah menyebut gambar, menyebut foto, menyebut mungkin lukisan ya, kemudian juga menyebut desain, menyebut sebuah produk yang itu semuanya bersangkut paut dengan visual. Bahkan sesuatu yang sangat melekat dalam tubuh kita, gesture, ekspresi wajah itu juga bagian dari suatu visual. Bagian dari visual gitu ya. Misalnya kalau saya lagi begini, itu orang bisa mengartikan. Karena saya bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan Mbak Mutia secara visual sebenarnya tadi lewat ekspresinya Mbak Mutia. Jadi lewat ekspresi bisa gitu ya. Betul sekali. Gitu? Bisa banget. Bisa banget. Tapi di mata kuliah komunikasi visual, saya akan lebih mengarahkan mahasiswa untuk belajar tentang budaya visual. Oke. Kemudian juga tentang media visualnya. Kemudian turunan-turunannya, misalnya hal-hal yang sangat berkaitan dengan media visual. Kalau kita menjabarkan bentuk-bentuk media visual sangat banyak kan? Dari yang mulai sangat tradisional sampai yang sangat modern misalnya. Banyak sekali. Dari yang sangat besar seperti arsitektural yang sangat gigantis sampai tusuk gigi, itu juga sesuatu yang sangat bentuk-bentuk visualitas. Kok bisa sampai ke tusuk gigi ya mikirnya ya Mas Ali ya? Ya, karena dalam kalau kita cerita soal budaya visual itu kan sesuatu yang memadukan antara konsep dengan materi ya. Artinya di balik sebuah materi, sebuah benda
visual, ya, sesuatu yang bisa kita lihat, bahkan sesuatu yang bisa kita raba dan sebagainya, itu pasti ada konsep di balik itu semua. Kita bicara soal fotografi misalnya, pasti ada konsep yang berada di balik sebuah fotografi. Film misalnya, poster, kemudian majalah, buku, arsitektur, street art misalnya, mural, graffiti dan sebagainya. Atau apa lagi? Banyak sekali saya kira. Bahkan kita akan belajar juga di mata kuliah ini tipografi atau seni lettering. Huruf-huruf yang kita sering gunakan itu juga punya cerita di balik huruf-huruf itu. Nah, sehingga mata kuliah komunikasi visual dengan segala bentuk tadi yang akan kita bicarakan adalah mencoba untuk menyingkap sesuatu di balik hal yang visual itu. Jadi nggak cuma sekedar berbicara tentang bagaimana komunikasi itu disampaikan lewat gerak tubuh dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu ya, Mas Ali ya. Jadi kita akan membahas budaya visualnya juga, terus kita akan melihat ada apa di balik semua pesan bergambar tersebut dan lain sebagainya. Dan harapannya di mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya melihat sebuah teks visual sebagai realitas visual saja, tapi bagaimana caranya agar mahasiswa bisa melihat realitas visual itu secara kritis, analitis, dan untuk membongkar hal-hal yang berada di balik sebuah realitas visual. Karena nanti bisa jadi mereka juga sebagai konten kreatornya ya dari pesan visual tersebut, gitu ya. Asumsinya kita tidak hanya konsumen visual ya, kita mengkonsumsi, kita menonton dan sebagainya. Tapi suatu hari kita juga akan memproduksi pesan-pesan visual. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ali. Sudah jelas ya? Ya, kalau saya sih jelas ya menangkapnya ya. Secara umum komunikasi visual yang dibahas di mata kuliah ini tidak hanya sekedar bagaimana proses transaksi pesan yang diberikan lewat gambar kemudian diterima oleh indera penglihatan, tetapi lebih daripada itu kita akan membahas tentang budaya-budaya visualnya, kemudian kita akan membahas tentang ruang-ruang visualnya dan lain sebagainya. Tapi secara sederhana boleh ya kalau kita mengartikan komunikasi visual ini bagian dari penyampaian pesan yang dilakukan atau rangkaian proses penyampaian pesan informasi kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran gitu ya. Media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan kita. Mutualizan, kita skip dulu ya video yang pertama. Kita baru membahas tentang secara umum apa itu definisi dari komunikasi visual dan mata kuliah ini sebenarnya akan mengarahkan teman-teman kemana. Nah, jangan kemana-mana, saksikan video berikutnya. Kita akan membahas tentang apa-apa saja cakupan dari komunikasi visual ini.